Tadinya Mas Anies dan Bang Sandi itu gambar di surat suara nggak pakai peci. Tapi kami bilang ada yang sedang bergerak. Umat dan ulama kita harus hormati. Wah, viral, mengular, kontroversi. Bismillahirrahmanirrahim. Di buku ini, Memoir Pilkada, halaman 46, judulnya Kekuatan Ulama dan Umat. Ada yang tidak kami duga. Di awal desain kampanye kami itu 60% akan fokus ke tengah. Tengah itu masyarakat umum, kanan itu masyarakat agamis lah. Tapi ada kejadian Pak Ahok yang keselio lidah, gitu lah. Kemudian rindunya umat punya pemimpin Muslim yang berkualitas, sampai adanya perasaan tidak adil ya, karena dulu di sini ditulis pengajian bisa di balai kota atau di rumah dinas, sekarang nggak ada gitu lah. Dulu majelis Rasulullah bisa bikin acara di Monas, sekarang dilarang gitu lah. Padahal Jakarta kan Darul Thayyiban, kampung kebaikan. Ulama dan umat sangat menjaga Jakarta. Ketika pasar bergerak ke kanan, tadinya Mas Anies dan Bang Sandi itu gambar di surat suara nggak pakai peci. Tapi kami bilang ada yang sedang bergerak. Umat dan ulama kita harus hormati. Walaupun udah dikirim ke KPU, kita lobby mau tuker, kita ambil balik. Anies Sandi pakai peci. Politik identitas? Enggak. Marketing yang baik. Apalagi ketika Mas Anies 1 Januari 2017 jumpa dengan Imam Besar FPI waktu itu, Habib Rizik Syihab. Wah, viral, mengular, kontroversi. Sampai ada beberapa yang mundur dari tim Mas Anies karena dianggap Mas Anies sudah meninggalkan tenun kebangsaan. Salah satu ikon Mas Anies. Tapi hakikat yang terjadi sebetulnya, saya bacakan ya. Sebagai pemimpin tidak boleh mensegregasi atau mengkotak-kotakan warga, seluruh kepentingan maupun komunitas. Secara de facto, teman-teman FPI waktu itu, Majelis Rasulullah, para ustadz dan ustazah, serta para ulama merupakan bagian dari warga Jakarta. Mereka berkontribusi bagi Jakarta. Dan sebagai bagian dari warga, mereka perlu didengar. Maka niat Mas Anies memang ingin mendengar. Tapi yang mengagetkan teman-teman FPI waktu pertemuan, tidak nanya tentang syariat, tidak nanya tentang bagaimana amar ma'ruf nahi munkar, tapi pertanyaannya tentang pendirian Mas Anies tentang reklamasi. Nah, Mas Anies kebetulan memang punya pikiran yang dalam bahwa reklamasi itu secara ekologis, sosiologis, ekonomis, juga termasuk ideologis tidak tepat. Karena itu Mas Anies berjanji ingin menghentikan reklamasi. Dan itu ternyata nyambung dengan teman-teman FPI waktu itu. Mulailah dari situ kita bertemu dengan banyak elemen keumatan dan keulamaan. Jangan salah, itu bukan politik identitas. Itu kita dengarkan. Seluruh elemen harus didengar. Karena ketika Mas Anies Bang Sandi jadi pimpinan, faktanya seluruh elemen ini punya harapan, pikiran dan cita-cita sendiri yang perlu diakomodasi, disesuaikan dengan arah pembangunan di DKI Jakarta. Tapi bersyukur, komunikasi, ta'awun, kerjasama dengan seluruh komponen umat dan para ulama terus berkembang. Bahkan belakangan, para ulama dan umat banyak yang mengorbankan harta, pikiran, waktu, dan keringatnya untuk pemenangan Anies Sandi. Jangan lupakan umat dan ulama. Mardani, Alisera, pilihan